pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Siapa namanya? Nabi Muhammad namanya, Siti Aminah ibunya, Abdullah nama ayahnya. Tega monro tani tiharapa. Madinah tempat tinggalnya. Setelah dewasa dia diangkat menjadi Rasul oleh Allah yang kuasa, pencipta alam semesta. Wih, kesini logo-logo Riolo. Betul? Iya rumah kesini Pak Guru iya nata. Aja nasengin lagu-lagu dandu. Di mana? Di mana? Aku tak beni. Nah ya tono rumah kokoe Pak. Liwas susana. Persoalan berbicara tentang agama selalu jauh. Nah kepekoga carana punggala ta'ala elo na panono barakai nama bela kipula di agamai. Bagaimana Allah mau turunkan berkah, bagaimana Allah turunkan barakah. Nah kita semakin jauh daripada agama. Buktinya masjid ini senantiasa dijauhi. Ya roh, mabela barakah itu. Tapi logika yang baik, ketika masjid sudah mulai ramai, ketika masjid sudah mulai penuh sapnya, sampai di luar, dek gaga di Saliwung, dek gaga di Lalan. Di Saliwung mana tidak ada. Tapi ketika masjid sudah mulai ramai luar biasa, bahkan kata Rasulullah, nigi tahu, male wajannya de bolana, ambil air urut di rumahnya, kemudian melakatkan kakinya pergi ke masjid, maka semua materi yang dilewati, apakah dedaunan, apakah babatuan, apakah kerikil, semua materi yang dilewati akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Subhanallah. Jadi laki berjamaah di masjid kutu. Apalagi masjid tak luar biasa. Sudah cantik, bagus, mirapin, WC-nya bersih. Jadi ini manitia. Nangka korgap di barakah itu di masjid. Saya sering bikin status. Barang siapa muliakan masjid, maka Allah akan jaga masjid. Maka Allah akan jaga hidupmu. Barang siapa yang jamin masjid, maka Allah akan menjadi penjamin hidupmu. Nari kepung Allah Ta'ala yang jaminan. Nagaga mulai cawi. Tidak ada yang mampu menjaga. Karena Allah di atas segalanya. Jangan kau gantungkan dirimu kepada manusia. Kapan biasa dek najaji terjadi kecewaan. Kau tahu nak kumat janji, kiri kanan, nana. Sekali na mendre ni dena kan lupa ini. Mega makro, tapi tidak ada di sini toh. Bulu kumba ada. Tidak ada di sini. Siapa bilang? Ini makada. Makanya hadirin sidang jamaah maulid yang insya Allah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, muliakan masjid. Kenapa orang malas ke masjid? Magi nama kutu taulah di masjid. Karena dia tidak lihat pahalanya. Seandainya orang dilihat pahalanya orang berjamaah di masjid, umpamanya namungkai Pak Imam, kada nigi lawas sempaja mengaribi, runtui gola 5 litere, depan tetenang penuh di masjid. Betul tidak? Bahkan kata Rasulullah, barang siapa diangkat kaki kanannya satu ke masjid,
maka diberikan pahala 1. Diangkat kaki kiri, diampunkan dosa-dosanya 1. Jadi semakin banyak angkat kaki kita ke masjid, maka semakin banyak ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan juga mentang-mentang dekat masjid dari rumah, keliling dulu dari lapangan. Dari lapangan tembus ke masjid. Jangan, subhanallah. Bahkan kata Nabi, wattuna di palal Nabi dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, dari Palestina naik langit pertama sampai ke langit ke-7 menuju ke Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha ada dilihat oleh Nabi seorang wajahnya bersinar bagaikan rembulan. Kemudian didampingi oleh malaikat yang terbuat dari cahaya. Kemudian Rasul berkata, "Man huwa ilayya ya Jibril?" Siapa itu wahai malaikat Jibril? Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Muhammad, "Muhammad, itulah umat Muhammad, orang-orang senantiasa menjaga air uduknya, kemudian memperbanyak langkahnya ke masjid." Subhanallah. Tenang perasaan kalau masjid diperbaiki. Tenang perasaan kalau senantiasa melangkahkan kakinya pergi ke masjid. Nayatona ini berat sekali langkahkan kakinya ke masjid. Persoalan agama selalu berat, tapi persoalan yang lain selalu ringan. Joka-joka lain-lain salah-salah, liwa gatita. Tapi panggilan masjid, azan, Allahu Akbar, seakan-akan tidak mau terbangun. Nah, boleh tiba masanya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba waktunya, mau kimuat apa? Eloki meo pun Allah Ta'ala, negaga. Tidak ada yang mampu melawan Allah. Narekotania masih diurusu. Capun barakai. Masjid, muliakan masjid. Barakah itu. Kayaknya ini masjid luar biasa. Kan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Dan insya Allah semua tamu-tamunya ini akan diantarkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya, masuk di masjid, salah sunnah lagi 2 rakaat. Diam di masjid dapat pahala. Salah sunnah dapat pahala. Aganiana, usalli sunnat tahiyatul masjid. Rakaataini adaan lillahi taala Allahu Akbar. Kisahnya bahasa Arab, bahasa gini. Artinya itu niat boleh pakai bahasa yang lain. Jadi tidak tahu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Bugis. Tidak tahu pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Konjo Bulukumba. Tidak tahu pakai bahasa Konjo, pakai bahasa Indonesia. Tidak tahu pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jerman. Naki Malipuno. Bahasa Indonesia saja di segala-gala. Perabin Allahu Akbar. Kemudian baca surah Al-Fatihah. Setelah baca surah Al-Fatihah, ambil surah pendek, terserah, tege-tege ke apalah. Kemudian ruku, sujud, itidal. Setelah sudah itidal, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Aja nih kimat cerita. Pangkatau tama-tama di masanya. Nah cerita mana? Promosi. Dedi setengah agak partaina. Ini roh masuk di masjid. Makanya salah satu untuk menjaga masjid itu, salah satu bertasbih. Subhanallah, walhamdulillah, Wallahu Akbar, wala haula quwata illa billahil aliyil azim. Ia dah dibaca subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi narekong ke setampeta mapamula macarita kada beyanu garek lakainya makariki subhanallah, subhanallah, subhanallah. Langsung tu talinga. Kadebe yanu gare anak na langsung gare ki subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dene na balik ki sitampi pemen itu. Kada bahaya witai. Na yang motor diurusu. Setelah sudah berzikir, batalil Quran, biasakan diri untuk membaca Al-Quran. Ustaz sibuk kak, mega urusu. Kan itu Nabi katakan talil Quran. Tidak nasuruh ki baca Al-Quran langsung 30 juz. Nasuruh ki Nabi talil Quran langsung 1 juz, tidak. Yang dikatakan Nabi talil Quran, biasakan diri untuk membaca Al-Quran. Yang penting mengaji kena mota cendek. Betul?
Salat subuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Mata kok ni sadaqallahul azim. Dan mereka makanya itu mereka kertali wato si buntu na ye. Laku totongan ye. Jadi agan ya tu. Jadi tidak ada alasan bilang malas, tidak ada alasan bilang anu, iko makutu. Kau yang malas. Jadi tidak ada alasan. Tiba masanya akan kita menghadap nanti di hadapan Allah. Na tega puleh na jalannya. Tidak ada yang tahu. Pasti kita akan menghadap di hadapan Allah. Semua akan merasakan. Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, masyarakat biasa mati, ustaz dimundribi. Ini kalau macam ceramah. Ini nak cocok. Jadi cocok ni peta cama. Iya. Iya puan. Tengok ni Pak Desa. Subhanallah. Nah, apa yang akan kita cari? Agak meluri TV yang akan kita bawa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, ujian bagi kamu. Siapa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala. Orang-orang senantiasa yang berlomba dalam kebaikan. Persoalan hidup bukan persoalan 100 tahun umurnya, bukan. Persoalan banyaknya amal yang pernah dia lakukan. Jadi hidup di dunia hanya santai saja, seadanya saja, tidak usah terlalu gimana gitu. Betul tidak? Engkau tahu napi pejabat, napi cede pejabat, matojo ni lonna. Ndak usah sombong. Tidak ada yang pantas kita sombong dan banggakan. Karena semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi dan falsafat orang Bugis, Bone, anakku, alaku sipana peje, magir peje itu garam, masempu na maroa, 10 sebudeli di pasai, liwan ye gana. Betul. Tapi coba lihat itu garam mana, namo maga kesini na sudah kajue. Kalau tidak ada garamnya, tidak terasa itu masakan. Biar bagaimanapun masakannya itu daging, kalau tidak ada garamnya tidak terasa itu masakan. Artinya na, itu garam masempu na maroa, tapi matandrak keguna. Anak, sederhana pakaianmu, sederhana wajahmu. Tapi kalau tidak ada aku dicariku. Itu yang bagus. Kamu tahu nak kodek gaga disapat di mana yanu. Karena kalau datang bagus perasaan. Tapi kamu tahu selengkai apa kiri-kiring. Selalu masinggung kiri kanan. Ya. La ilaha illallah. Bagus ki perasaan. Makanya tenangkan hati. Jadilah pejabat yang tolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Betul. Jadi orang kaya tolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kaya jabatan yang kita miliki, dan tidak ada yang beda. Semua sama di hadapan Allah. Yang mampu membedakan adalah iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yemir bawang, tidak ada perbedaan. Tua muda sama, pejabat bukan pejabat sama, kaya miskin sama. Yang mampu membedakan adalah iman dan takwanya. Makanya bergetar ketika rasnya Allah kita berdoa, ya Allah, Engkau bukakan pintu rahmatmu ya Allah. Engkau bukakan pintu pamasita puang. Nah, yang akan selamanya hidup cuma 3. Apa itu? Yang pertama, sedekahun jariyah, orang-orang senantiasa bersedekah. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih, memiliki ilmu yang bermanfaat untuk orang lain dan untuk agama. Yang ketiga, auladihan solihan yad'ula, yaitu memiliki anak yang soleh dan soleha yang mendoakan di mundri matina. Nah, sabab mata itu degangan atau belaki. Ketika kita nanti dalam kubur, sendiri kita, calaleta bawang. Sendiri kita. Yang akan mampu menemani adalah anak-anak yang pernah kita ajarkan mereka tentang agama.
Bu, Pak, makanya yang kedua yang saya sampaikan, didik anak ta dengan baik, didik anak ta dengan agama. Kenapa? Demi Allah kata Nabi, ada nanti orang tua diperiksa hajina mabrur, diperiksa sedekah liwai gana, diperiksa berjamaah rajin ke masjid. Tapi ada berkata malaikat, silakan masuk ke dalam surga ke pintu manapun kau suka. Setelah ingin masuk ke dalam surga, langsung ada orang manggil di belakang, tunggu dulu, tahan dulu itu bapak, ini bapak saya kenal. Kenapa bilang tunggu dulu? Ada urusanku sama dia. Kenapa? Ini bapak saya akui dia rajin ke masjid, saya akui Al-Quran 30 juz dia baca, rajin senantiasa pergi urus agamanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi malaikat ketika di dunia dia pergi alenatomilau, tidak pernah kata saya nak ajak untuk dakwah. Alenatomilau, malaikat hafal Al-Quran 30 juz, tapi dia sendiri jina urus, tidak pernah kesana ajar untuk agama. Bukankah kewajibannya kepada saya? Karena orang tua tidak pernah kena ajar tentang agama, maka saya lupa di depan Allah. Karena saya lupa malaikat, maka neraka bagianku. Malaikat, saya keberatan kalau orang tuaku surga, saya ke dalam neraka. Gara-gara anak menuntut, orang tua juga ditarik masuk ke dalam neraka. Kenapa? Tidak ada didik anaknya dengan baik, tidak kasih mengaji, tidak kasih masui mengaji. Nah itu mi paling utama ibu, ngajinya dulu anak ta. Wih subhanallah, bahagia perasaan kalau anak ta pintar baca Al-Quran. Nah itu modal. Modal. Ada berkata bilang Ustaz, ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi pejabat. Ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi bupati. Minta maaf, saya tidak berkata dilarang masuk bupati, dilarang jadi pejabat. Tapi bagusnya berbangga juga kalau ada anak tak pintar baca Al-Quran. Kenapa? Kamodal itu ketika pada itu umpamanya disuruh anak tak baca bismillah, nah dia hafal baca bismillah, nah poliat jelenge, tiba masanya kita tidak ada persiapan, ajal tiba, ditanya dalam kubur, man rabbuka, tidak bisa dia jawab, man nabiuka, tidak bisa dia jawab. Pada saat itu nak baca nak bismillah, makutane malaikat mungkar nakir. Siapa itu mengaji di dunia? Nabila nakir, anaknya yang kau siksa orang tuanya sekarang. Nabila mungkar, kalau begitu pale, hentikan penyiksaan, hentikan penyiksaan. Barak kananya pintar baca bismillah. Baru bismillah, belum tidak bisa disiksa dalam kubur orang tuanya. Apalagi kalau hafal surah Al-Fatihah. Ini tidak apa-apa dikasih anak apa 500.000 kalau hafal ayat kursi dengan artinya. Betul. Tidak apa-apa dibelikan mobilan. Bagian dua. Bahaya ku sedimi. Kalau hafal ki qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Selama orang tuanya menghadapi pertanyaan mungkar wa nakir, makanya kasih masuk. Tapi kalau dikasih masuk di situ di anak tadi TPA, ibu-ibu orang tuanya bapaknya mengerti. Pak biasa tuh kasih guru mengaji, petu ni ure-ure kasih na pepeng anak ta di masjid menarana di masjid NMP lainnya pura mana NMP. Nah kadang juara orang tua tidak mengerti ki bos. Nah modal itu ada orang kalau dunia tidak baku hitung, tapi untuk akhirat Muhammad Rasulullah kikir gelam pagu jambatan. Desisa nelo cipe. Dia ajar anaknya 1 bulan, dia hafal juz 1, juz 2, dia sudah baca juz 1, juz 2, disuruh membayar 10.000 1 bulan, menunggak 7 tahun. Astagfirullah. Kongka ada orang tua begitu di TNT Harapan pada desa mau diruqyah. Tapi subhanallah tahu.
Luar biasa, apresiasi luar biasa. Pak Desa tadi sengaja dia undang anak-anak Tanai, dia mau tes siapa gurunya paling rajin dan paling rajin tahun depan naik kenaikan gaji 1 juta 1 bulan. Wah, malah foto sadar. Insyaallah. Doakan saja Pak Desa mudah-mudahan sehat, mengembangkan Taneti Harapan ke depan menjadi lebih baik. Amin ya rabbal. Bagusnya memang harus memang aparat pemerintah turun, perhatikan itu agama. Nah sabaya merumatu kalau mengeluarkan undang-undang nah untuk agamanya Allah, ia merumatu tajangi selama dipakai undang-undangnya untuk kemaslahatan umat, maka selama itu pula amal kita akan mengalir. Jadi kamu memang diaturan, bikin aturan, bikin undang-undang supaya bisa kita kelak untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik. Ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin. Masya Allah, cantik pak itu ibu-ibu nak masalah wai. Salatullah cakidi-kidi ni dah. Apalagi saya lihat ini ibu-ibu yang di depan ini, wih, masa beramana kulak kain na ya. Iya, aku matindro. Tapi nak komoto, baba na. Ako. La ilaha illallah. Kung ka istri begini, bikin stres itu suaminya. Bu, mau masuk surga? Mau masuk surga? 2 konsepnya kata Nabi. Apa itu? Yang pertama kata Rasulullah, barang siapa senantiasa menjaga solat 5 waktunya, salat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, 5 waktunya, salat sunnah tidak mau tidak usah, salat tarawih tidak mau tidak usah, salat tahajud tidak mau tidak usah, hanya 5 waktu dia jaga. Kemudian yang kedua, menghargai suaminya apapun bentuknya, maka kata Nabi, dia akan masuk ke dalam surga pintu manapun dia suka. Takbir. Alah. Aman, ini aku masalah sembahyang tidak ada masalah, tapi hubungan kepada suami Muhammad Rasulullah. Napa apalagi kalau ada kesalahannya suami, baru satu perkataannya suami alena telupuran nana anu mentoko bapak anu mentoko madongo mana ka madongo na pitu mi anak nu. Subhanallah. Nah kita itu jadi suami kasih beban, terasa bebannya. Persoalan suami bu bukan persoalan hanya dunia selesai, tidak. Persoalan suami bu bukan persoalan dibelikan baju istri tanah selesai, tidak. Persoalan suami bukan persoalan hanya untuk dunia, tapi tidak. Sampai nanti di akhirat kemudian tiba masanya yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah suami. Tiba masanya suami akan menjadi tanggung jawab. Makanya pak, jadilah pemimpin yang baik. Jadilah pemimpin yang amanah. Pantaskah kita untuk dihargai? Egana to pak suami dimasak kami baik-baik sama istrinya. Dipakesingin yang rena, disetrikakan ni bajunna, pergi mi dimasakkan, hanya itu jina urus, sumur, dapur, kasur. Ini maruna urus. Tapi kadang juga ada suami pak tidak tahu diri, lebih menghargai orang lain daripada istrinya, lebih menghargai orang lain daripada istrinya, dihinakan mereka dengan hal seperti itu. Kanya konsep dalam hal bentuk keselamatan kata Nabi, yakni konsep keselamatan suami istri dalam bentuk keagamaan. Ibu, bagusnya itu perasaan kalau ada suami pintar azan. Jadi bersyukur gitu bu, ibu. Bersyukur kalau ada suami cinta agama. Bersyukur itu bu kalau ada suami pintar mengaji, apalagi pintar ceramah, apalagi yang kau mengerti tauna. Jangan ki lepas, bapak nak aku sayang ki. Betul tidak? Nah perasaan itu luar biasa. Coba lihat pak, banyaknya terjadi perceraian di KUA, di pengadilan akan minta maaf.
di pengadilan karena suami tidak tahu bagaimana menghargai istri. Dia pukul saja, apapun itu yang terjadi. Elo na challa bene na challa, mau keluar saja tanpa izin. Banyaknya terjadi seperti itu. Makanya kalau ada istri tak cinta dengan agama, ada suami tak cinta dengan agama, subhanallah. Makanya Pak, diajar istri tak dengan baik. Paling utama diajarkan mereka tentang agama, diajarkan mereka tentang tauhid, diajarkan mereka tentang solat, diajarkan mereka tentang untuk menutup aurat. Karena kenapa? Kalau itu tidak lepas, maka kita tidak akan pernah lepas tanggung jawab nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Intinya na sanabita na rekomelo ki salama hanya dua golongan kepada cengi. Aga ya roh, yang pertama perbaiki hubungan kepada Allah. Begitu pula sebaliknya, biarpun hubungan kepada manusia baik, tapi hubungan kepada Allah tidak baik, maka bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Intinya pada cengi hubungan talori pung Allah Ta'ala. Yang kedua, kipaka lebih padatta rupa tahu. Maka de tomatori lota dua rupa tahu de nang kanasogi rilino. Yang pertama, rupa tahu selalu mengua riwaram parang warisi. Alina mana melo malay alangi caput tu namatin nang kosokang nasabade gaga baraka. Yang kedua, menurut Andre Gurutta, rupa tahu de nang kanasogi rilino selalu memiliki rasa sifat judi, botoro menang kalah capu ya tu de gaga nasaba de gaga barakana. Jauhi dua tempat itu, yakni mengua rakus harta warisan. Yang kedua, selalu judi. Tidak ada barakah. Hentikan sifatnya itu. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita hidayah, dan Allah berikan ketenangan hati batin menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.